Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024, saya akan mengomentari negara Ukraina mempermalukan negara Rusia. Rusia sekira 3 tahun yang lalu menyerang negara Ukraina hingga menguasai 3 wilayah hukum Ukraina, salah satunya daerah Donbas. Dilihat dari sudut hukum internasional, Rusia mengambil tanah atau wilayah Ukraina secara melawan hukum atau termasuk menjajah negara Ukraina sebagai negara yang merdeka. Samalah hal ini tidak menghormati kemerdekaan negara Ukraina. Alasan Rusia menguasai Ukraina akan bekerja sama dengan negara-negara Eropa yang disebut NATO. Akibatnya Rusia menyerang Ukraina hingga dapat menguasai 3 wilayah Ukraina. Sebenarnya negara Ukraina selaku negara yang merdeka bebas masuk kelompok negara-negara Eropa atau NATO, masuk blok Rusia yang harus dihormati semua negara dunia sesuai hukum internasional. Tetapi Presiden Rusia Vladimir Putin merasa negaranya kuat menyerang negara Ukraina hingga menguasai 3 wilayah Ukraina karena negara Ukraina ingin menjadi anggota NATO dan tidak mau masuk ke blok Rusia. Rusia dalam menyerang Ukraina banyak berapartemen sebagai tempat tinggal warga sipil Ukraina diserang dan dibombardir sama Rusia hingga banyak memakan korban masyarakat sipil. Padahal dalam hukum perang internasional dilarang membunuh masyarakat sipil yang tidak bersenjata. Sampai peradilan internasional akan menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin dengan tuduhan menduduki wilayah Ukraina sebagai negara yang merdeka serta menyerang warga sipil yang banyak makan korban mati. Hanya saja peradilan internasional tidak berani menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin hingga sekarang ini. Kelihatannya Presiden Rusia Vladimir Putin kebal hukum. Perang Rusia dengan Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Perang berlangsung terus tanpa ada henti-hentinya. Setelah berjalannya perang tersebut, Rusia dengan Ukraina sedang membahas perdamaian kedua negara dengan ketentuan Rusia mau berdamai, tetapi daerah yang dikuasainya tetap menjadi miliknya Rusia, sedangkan keinginan Ukraina semua wilayah yang dikuasai Rusia dikembalikan kepada Ukraina. Melihat permintaan kedua belah pihak saling bertolak belakang, akhirnya batal melakukan perdamaian tersebut. Maka pada tanggal 6 Agustus tahun 2024 secara diam-diam militer Ukraina menerobos perbatasan dengan Rusia dengan menyerang militer penjaga perbatasan hingga berhasil menguasai daerah Kursk Rusia seluas 1.000 km dan masyarakat sipil banyak melakukan pengungsian ke daerah lain dan juga hanya ada yang terbunuh. Atas serangan militer Ukraina berhasil menguasai daerah Kursk seluas 1.000 km membuat Ukraina telah mempermalukan Rusia di mata dunia internasional sebagai negara kuat baik dari persenjataan dan pasukannya berhasil merebut daerah Kursk Rusia. Padahal negara Ukraina termasuk negara kecil sama sekali tidak seimbang kekuatan Ukraina dengan Rusia. Rasa malu Presiden Vladimir Putin mirip dengan rasa malu pimpinan negara Iran Ayatollah Ali Khamenei di dalam negaranya Ismail Haniyeh bisa
terbunuh yang pengawalan sangat ketat sampai Ayatollah Ali Khamenei sangat marah karena saking marahnya akan menyerang Israel yang diduga membunuh Ismail Haniyeh adalah Israel. Rusia terlalu menganggap kecil Ukraina sampai perbatasan Rusia tidak ketat penjagaannya sehingga dengan mudah militer Ukraina menyerang penjaga perbatasan Rusia hingga menguasai daerah Kursk seluas 1.000 km. Sepertinya Rusia ini kena karma dari Ukraina karena atas diktatornya negara Rusia mengambil 3 wilayah Ukraina dengan jalan kekerasan atau dengan perang. Daerah Kursk, Rusia dikuasai Ukraina lewat kekerasan juga, lewat perang juga. Tujuan Ukraina menguasai daerah Kursk untuk menuntut Rusia meninggalkan 3 wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia ke Ukraina. Sebaliknya Ukraina akan menyerahkan daerah Kursk ke Rusia. Sekarang merasakan bagaimana malunya Rusia sebagai negara besar dengan pertahanan yang kuat dengan begitu mudahnya Ukraina menguasai daerah Kursk Rusia. Tidak begitu banyak mengalami korban dari pihak Ukraina. Ukraina bisa melawan Rusia yang dibantu negara Eropa, yaitu negara Inggris, Jerman, Amerika Serikat memberi bantuan ke Ukraina berupa pesawat tempur, tank lapis baja, dan persenjataan lainnya yang digunakan menyerang Rusia tersebut. Sekarang Rusia dan Ukraina sudah sama-sama melanggar hukum perang internasional. Itu pertama, Rusia menyerang Ukraina sebagai negara yang merdeka hingga banyak warga sipil meninggal dunia serta menguasai 3 wilayah Ukraina. Sekarang secara diam-diam menyerang penjaga perbatasan Rusia dengan memasuki daerah Kursk Rusia serta warga sipil Rusia ada yang meninggal dunia karena ketentuan hukum perang internasional. Tidak boleh membunuh masyarakat sipil yang tidak bersenjata dan yang boleh membunuh militer atau garis keras yang bersenjata. Atas penyerangan Ukraina hingga menguasai daerah Kursk, mengingat beratnya rasa malu yang dialami Rusia dan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mau lagi diajak berdamai dengan Ukraina, akan berperang terus sampai ada yang kalah. Diduga Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mau lagi kecolongan yang kedua kali. Melihat perilaku Presiden Rusia Vladimir Putin suka berperang dengan negara kecil dan berkeinginan menguasainya seperti mental penjajah, seperti penjajah negara Ukraina sebagai negara yang merdeka. Sekarang Rusia memperluas perang lagi dengan mengirim persenjataan ke negara Iran untuk menyerang Israel. Selanjutnya, negara Amerika Serikat mengirim kapal induk yang dilengkapi nuklir serta mengirim pesawat tempur S-22 dan kapal selam untuk membantu Israel atas serangan Iran nanti. Dari perang Iran dengan Israel bisa berkembang perang Amerika Serikat dengan Rusia, di mana kedua negara saling memiliki senjata nuklir. Bila diledakkan kedua belah pihak, dunia ini bisa punah dengan menghirup racun nuklirnya yang disebarkan oleh angin ke seluruh dunia. Masyarakat dunia supaya berpartisipasi semua, jangan sampai terjadi perang nuklir, terutama sesama negara yang memiliki nuklir tersebut. Bila sampai terjadi perang nuklir, semua penghuni dunia ini bisa musnah hanya karena mengikuti emosinya saja. Harapan saya negara Rusia dengan negara Ukraina agar menjalin perdamaian demi terciptanya kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat dunia. Sekian dan terima kasih.